Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari Jumat, hari terkabulnya doa. Sebenarnya saya sangat senang dengan waktu ini, hari ini. Karena jadi selama ini saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu otodidak ya, lewat kepala ya. Apakah itu bisikan setan atau bisikan malaikat, ya terserah saya, wallahu alam, karena segala sesuatu itu bisa difikirkan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ada hikmah lain kenapa di tahayat kita itu ada Nabi Ibrahim. Kenapa Allah menceritakan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Itu adalah hikmah lain yang sangat menyenangkan untuk dibahas ya. Jadi hikmah dasarnya itu karena seperti kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ajaran tauhid pertama yang paling kuat gitu ya. Jadi ajaran tauhid Allah adalah satu, itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim itu yang memperkuat dan mempertegas itu tentang ajaran tauhid, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu satu-satunya Tuhan. Dan kita selalu berselawat ke ayahnya, bukan ayah ya, semacam keturunannya lah, Rasulullah SAW, dari Ismail ya, dari jalur Ismail alaihissalam. Itu adalah salah satu bentuk pengingat gitu tentang tauhid, hikmah lainnya. Nah, dan perlu kalian ketahui ini menariknya itu, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu satu-satunya nabi dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa dia mencari Tuhannya itu melalui akal pikiran, ya kan? Dia melihat matahari, dianggap itu pertama Tuhan. Ketika matahari tenggelam, dia nggak mau menyembah yang tenggelam. Begitu juga dengan bulan. Ketika bulan naik setelah matahari tenggelam, dia bilang, oh ini Tuhan. Tapi setelah bulan tenggelam, dia bilang, saya tidak menyukai yang tenggelam. Ini salah satu bentuk pola pikir bahwa ada jalan untuk mencari Allah, mencari Tuhan itu melalui akal pikiran. Nah, menarik kan ini, seperti, dan kita selalu bersalawat mengingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu artinya selama kita hidup, akal pikiran itu dipakai untuk memikirkan tentang ayat-ayat Allah gitu kan, tentang la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Ketauhidan ini salah satu hikmah lain yang perlu diperdalam, perlu dipahami untuk kita semua. Dan ternyata banyak dari mualaf, bahkan kebanyakan mualaf ya, justru melalui jalur ini gitu, memikirkan mencari Tuhan dengan akal pikirannya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sebuah contoh gitu kan, contoh yang nyata yang harus ya betul. Dan mengapa sih bahagia dengan hari ini? Karena di kepala saya akhirnya muncul sesuatu, saudara-saudara. Jadi sudah bulan Oktober ya, tanggal 3, coba saya cek tanggal dulu. Udah tanggal 3 Oktober, saudara-saudara. Dan bertepatan dengan hari Jumat. Terlepas dari dosa-dosa saya ya, tapi Allah itu nggak menerima doa itu. Allah pandang bukan dari seseorang itu seorang pendosa atau bukan, karena semua manusia pasti berdosa gitu. Tapi Allah pandang dari ketulusan doanya gitu kan. Dan kemarin seseorang bertanya gitu. Dia bilang, mana bencananya mana gitu. Udah berapa hari nih? Udah mau 1 tahun, udah mau 7 Oktober lagi, udah mau 2 tahun ya. 2 tahun apa 3 tahun? 2 tahun ya, tapi lebih 700 hari, 350. Iya ya, harusnya 2 tahun. Sudah mau 7 Oktober lagi, dan bencananya belum ada katanya kan. Dan juga sebagian umat muslim menunggu bencana dulu kayaknya baru mau berperang gitu. Sebenarnya ketika kalian menunggu bencana dulu baru mau berperang, itu kurang lebih buat saya ya, itu agak sedikit menyalahi
Al-Quran, karena Al-Quran itu Allah tunjukkan menyuruh berapa kali kamu untuk berpikir. Jadi menuntun diri kita untuk berpikir terlebih dahulu daripada menunggu bencana itu lebih baik tapi ya sudahlah, wallahu alam. Makanya dan bisa jadi ini jadi video terakhir, bisa jadi ya, bisa jadi video terakhir ketika kamu jadi pada awal hari pertama ya, hari pertama genosida itu saya sudah mendoakan berkali-kali untuk keruntuhan Zionis laknatullah. Pas 1 bulan saya menunggu pemerintah untuk menurunkan pasukan untuk menghentikan genosida, nggak ada sampai saat ini. Akhirnya saya meminta kepada Allah untuk menghancurkan pemerintah ini. Kalau meskipun menghancurkan pemerintah itu sama artinya menghancurkan dunia kan, karena dunia sekarang dipimpin oleh pemerintah. Nah, kemudian di kepala saya itu terpikirkan gitu, sebuah ayat Al-Quran Allah mengatakan Allah tidak akan mengirimkan sebuah bencana kepada suatu kaum kalau Allah belum memberikan peringatan kepada kaum tersebut gitu. Meskipun Al-Quran sudah turun, berarti saya hanya mengingatkan kembali gitu kan. Sebenarnya waktu itu saya menunggu orang lain karena saya tidak suka saya menunggu orang lain waktu itu, tapi karena tidak ada, akhirnya saya menyampaikan buat pasukan bersatu umat muslim dan buat pasukan untuk menghentikan genosida Gaza. Dan saya sudah menyampaikan sudah lama ya, berarti ya setahun lebih berarti sampai detik ini, dan sepertinya belum ada ya, sampai saat ini belum ada ya. Dan kebetulan pagi ini ada yang bertanya seperti itu, maka berarti ini akhirnya kan. Saya sudah menyampaikan 1 tahun lebih, saya sebenarnya udah agak kuat melihat genosida Gaza lebih 1 tahun itu, saya nggak kuat kan. Jadi ini akhirnya. Semoga Allah mengabulkan doa ini setelah Jumat depan. Jadi saya masih menunggu untuk yang terakhir kalinya calon pasukan Imam Mahdi yang berada di negeri ini. Untuk terakhir kalinya saya menunggu di tanggal 10 Oktober. Untuk terakhir kalinya saya menunggu di tanggal 10 Oktober di pantai Anjungan, Pantai Manakara menuju Sulawesi Barat. Pantai Manakara menuju Sulawesi Barat. Hari Jumat depan, tanggal 10 Oktober. Jam 8 pagi. Saya akan memakai jaket baju biru, rok hitam dan jilbab. Yang satu. Itu pertama dan terakhir kalinya. Apakah kamu ada ataupun kamu tidak ada, saya tidak tahu. Wallahu alam, saya tidak tahu. Saya bertanya kadang-kadang ke Allah, apakah ada yang melihat ini? Dan tiba-tiba saya melihat beberapa ustadz mengatakan apa yang telah saya katakan. Sebuah ilmu. Wallahu alam. Maka Jumat depan akan menjadi yang terakhir. Dan saya berharap ketika itu tidak ada, saya berharap doa ini akan segera diijabah. Lebih baik dunia ini hancur dan genosida berhenti daripada genosida ini terus berlangsung. Lebih baik dunia ini hancur. Wallahu alam.